Mendaki gunung bukan hanya sekedar naik, lalu turun lagi. Tapi di balik langkah yang lebih banyak dari biasanya, dan rasa lelah yang kerap kali memaksa kita untuk menyerah, terdapat suatu perjuangan yang harus kita selesaikan, yaitu perjuangan menaklukkan diri kita sendiri. Satu Agustus 2024, saya dan teman-teman saya hendak berpetualang untuk mendaki Gunung Fuji. Kami semua berjumlah 10 orang, 3 dari Jepang, 1 dari Vietnam, dan sisanya kami 6 orang dari Indonesia. Kami berangkat dari Nagoya pukul 6 pagi, dan alhamdulillahnya cuacanya sangat cerah sekali, beriringan dengan suasana hati ini yang sangat senang. Karena setelah sekian lama penantian, akhirnya pendakian ini akan segera terrealisasikan. Itulah perjalanan, dikarenakan kami berangkat pagi sekali, sehingga kami belum sempat untuk mengisi perut. Kami putuskan untuk mampir dulu ke rest area untuk sarapan dan sebat-sebat singkat lah ya. Teman-teman, hari ini kita mau naik gunung. Kita mau mendaki ini, mencapai puncak yang tidak tercapai. Oh iya, untuk mendaki Gunung Fuji itu ada musimnya. Pendakian hanya dibuka pada saat musim panas aja, dari bulan Juli sampai bulan September. Nah, untuk pendakiannya sendiri ada 4 jalur, yaitu jalur Yoshida, Subashiri, Gotemba, dan jalur Fujinomiya. Untuk mobil pribadi, itu gak bisa langsung naik ke basecamp Fujinomiya, harus menggunakan bus. Awalnya kami akan naik bus di stasiun Fujinomiya. Tapi ternyata busnya nggak ada, sehingga kami diarahkan untuk sedikit naik lagi ke arah terminal Mizugatsu Kabupaten. Dari Mizugatsu Kabupaten, kami diantarkan menggunakan bus sampai basecamp Fujinomiya. Dan untuk harga tiket busnya 2.200 yen per orang. Ya kalau dirupiahin ya sekitar 250.000 rupiah. Di sini dari 10 orang yang hendak melakukan pendakian, sebagian besar mereka belum pernah mendaki gunung sama sekali. Ya bisa dibilang ini adalah pendakian pertama kali bagi mereka. Sebenarnya saya sempat ragu, menimbang mendaki gunung bukanlah hal yang main-main, karena ya taruhannya bisa saja sampai kehilangan nyawa. Maka dari itu perlu fisik, mental, dan persiapan yang matang ketika hendak melakukan pendakian. Tapi karena kami sering mendengar bahwa ya banyak orang tua, kakek-kakek, nenek-nenek sering melakukan pendakian ke Gunung Fuji, dan mereka bisa. Ya bermodalkan cerita itu, masa kita anak muda nggak bisa? Sehingga ya kami percaya diri saja. Nani? Kontoru. Kontoru mantap. Kontoru mantap. Kontoru mantap. Oke. Pukul 11 lebih sedikit, kami sampai di basecamp Fujinomiya dengan ketinggian 2.380 mdpl. Kami langsung menuju tempat registrasi. Dan ternyata di sini untuk naik Fuji tidak perlu bayar SIM-AXI alias gratis. Hanya saja kita diharapkan sebisa mungkin untuk mengisi kotak sumbangan.
Kita start dari pos 5 dengan ketinggian 2400 mdpl dengan target sampai pos 10. Karena ya penginapan kita berada di sana. Estimasi perjalanan sampai pos 10 memakan waktu 4-5 jaman lah ya. 5 jam kan. Masih 5 jam doang. Baru beberapa langkah, kami memulai perjalanan dan kami sudah merasa berat sekali. Ya bagaimana tidak, kami yang tiap hari hanya tidur dan malas-malasan di kasur, lalu kami dipaksa dihadapkan dengan tanjakan yang begitu panjang tanpa ampun. Ditambah dengan kontur trek di pendakian kali ini berupa bebatuan di sepanjang jalan. Waduh, udah lama nggak naik gunung. Ngapci. Aduh, habis napas. Baru berapa menit perjalanan? Baru 15 menit perjalanan udah capek gini. Habis napas. Pas bako. Akhirnya nyampe pos 6 sih. Roku Gomeni Sritoyo. Nah, Reku Gome katanya tuh. Ngerti teh? Tahu pokoknya nama abi kita ngerti. Tadi kita start di pos 5 sebenarnya gitu. Jadi nggak Nah, ada pos. sekarang kita udah nyampe ke pos 6. Kira-kira dari pos 5 ke pos 6 itu 20 menitan lah ya. 20 menitan. Ya, koko made owari. Di pos 6 kami beruntung. Kami langsung disambut oleh para rusa yang sedang mencari sesuap dedaunan untuk mengisi perut mereka. Sungguh ini pertama kalinya saya melihat rusa di gunung. Yang mana biasanya kalau nggak celeng ya paling monyet. Setelah kami beristirahat, makan makanan ringan, kami bergerak untuk melanjutkan perjalanan. Melihat dari ekspresi wajah teman-teman saya, mereka masih bersemangat, dan saya pun tidak mau kalah. Ya, bagaimana tidak, mendaki Gunung Fuji adalah salah satu mimpi saya. Tepat 8 tahun yang lalu, ketika saya sedang asik-asiknya mendaki gunung, menikmati indahnya matahari terbit di atas puncak, tercetus dalam hati saya, suatu saat nanti, saya akan melihat matahari terbit di puncak gunung tertinggi di negara yang terkenal dengan julukan Negeri Matahari Terbit. Mendaki Gunung Fuji ini unik sekali. Pasti terdapat warung di setiap posnya, plus toilet. Ya mungkin dikarenakan Gunung Fuji ini sudah menjadi tempat wisata yang bisa dikunjungi oleh siapa saja. Jadi kita nggak harus bawa banyak bekal makanan yang bisa meringankan beban kirir kita. Asalkan bawa duit aja yang banyak, biar kita bisa jajan. Dan dikarenakan jalur pendakian area terbuka, nggak ada hutan sama sekali. Nggak ada spot buat gali lubang tutup lubang seperti yang ketika mendaki gunung di Indonesia. Maka disediakanlah toilet di setiap posnya. Dan untuk sekali ke toilet, kita harus bayar 300 yen. Ya kalau dirupiahin sekitar 30.000. Jadi beruntunglah bagi kalian orang-orang Indonesia yang mau kencing ke Alfa atau ke Indomerit, cuman bayar parkir 2.000 doang.
Oh iya, di sini kita nggak bisa ngecamp atau mendirikan tenda. Sehingga kalau kita mau menginap, kita harus daftar dulu lewat online untuk booking penginapan. Dan ternyata untuk konfirmasi penginapannya itu tutup jam 7 malam. Sehingga kita harus mengejar waktu, harus sampai sebelum jam 7 malam supaya kita bisa masuk dan menginap. Di pos 8, kami terbagi menjadi 2 kelompok. Dikarenakan, ya tadi alasannya yaitu untuk mengejar waktu supaya kita bisa registrasi ulang. Dengan harapan ketika teman-teman kami sudah sampai, mereka bisa langsung beristirahat karena sudah kami wakilkan untuk registrasi ulang. Di tengah perjalanan menuju pos 10, pertama kalinya saya, setelah beberapa kali mendaki, baru kali ini saya melihat salju di gunung. Betapa beruntungnya saya bisa merasakan berada di atas awan didampingi dengan hamparan salju yang masih tersisa di Gunung Fuji. Mengingat jika kita melihat Gunung Fuji dari foto, ketika dilumuri dengan salju, terlihat sangat indah sekali, bukan? Jam 6 sore, saya sampai ke tempat penginapan di pos 10. Itu berarti dari titik awal pendakian sampai pos 10 memakan waktu sekitar 6 jam perjalanan. Ketika kami akan daftar ulang, ternyata nggak bisa. Harus menunggu semua kumpul dulu. Sehingga di pos 10, saya menunggu teman-teman saya yang belum sampai. Masih ada 4 orang di bawah. Dikarenakan hari mulai gelap, angin mulai berhembus kencang, suhu udara semakin dingin, dan kadar oksigen yang semakin sedikit. Untungnya di Gunung Fuji, sampai puncak pun masih ada sinyal, sehingga kami bisa kontekan dengan teman-teman kami yang ada di bawah. Dan mendengar mereka baik-baik saja dan masih kuat untuk melanjutkan pendakian, membuat hati kami sedikit agak tenang. Sekitar jam 8 malam, akhirnya teman-teman kami sampai di pos 10. Kami semua langsung daftar ulang untuk mendapatkan tempat tidur dan sepiring nasi untuk makan malam kami. Oh iya, untuk penginapannya sendiri, kita bayar 1 mang per orang. Atau kalau dirupiahin ya 1 juta per orang. Itu sudah termasuk makan malam dan sarapan pagi. Setelah kami selesai menyantap hidangan sarapan yang telah disiapkan, tiba saatnya untuk summit supaya bisa melihat matahari terbit di atas puncak Gunung Fuji. Akhirnya, setelah sekian lama penantian, saya bisa menginjakkan kaki ini di atas puncak gunung tertinggi di negeri Sakura. Berdiri di atas hamparan awan dan bisa menyaksikan secara langsung matahari terbit di negara yang katanya terkenal dengan julukan negeri matahari terbit. Setelah menikmati indahnya pemandangan dari atas Gunung Fuji, kami berkumpul, berpelukan, bercengkrama, dan berbahagia bersama. Di sela-sela kehangatan perbincangan, saya bertanya kepada teman saya, gimana rasanya mendaki gunung? Sebagian besar mereka bilang capek, mau mati, kapok, gak mau lagi, dan lain-lain. Saya jadi teringat ketika pertama kali saya mendaki gunung. Waktu itu Gunung Papandayan lah yang pertama kali saya daki. Dan awalnya ya perasaan saya sama seperti mereka, kapok, capek, gak mau lagi lah ya, dan sebagainya. Setelah turun dari gunung, sakit badan sudah hilang. Rasanya langsung ketagihan untuk mendaki gunung yang lainnya. Di pendakian kali ini, izinkan saya untuk mengenalkan teman saya, namanya Sandi. Sandi ini orangnya unik sekali dan sedikit agak gila.
Maksudnya ya gila brand gitu. Ya kalau beli barang, pakaian, sepatu dan lain-lain, itu pasti yang dilihat pertama kali yaitu brandnya dulu. Tapi di balik itu semua, yang membuat hati saya terenyuh dan ingin mengsepil dia di pendakian kali ini, karena sifat tanggung jawabnya dia. Kesetiakawanannya dia patut saya acungi 2 jempol kaki. Bagaimana tidak? Di saat kami semua yang sudah sampai duluan ke puncak, dengan rasa lelah, lesu, dingin, sakit badan, dan mungkin badan dia pun sudah lelah. Tapi dia, Sandi, nekat turun lagi ke bawah untuk membantu teman-teman kami yang masih dalam perjalanan dan memastikan agar mereka bisa sampai menuju pos 10. Kata orang, kalau sifat dan kepribadian seseorang akan terlihat ketika dia mendaki gunung. Terkait dengan fakta atau mitosnya statement itu, entahlah. Yang tahu tentang diri seseorang hanyalah dirinya sendiri.